잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu paradigma. Nah, paradigma merupakan berasal dari bahasa Latin, yakni kata para dan deigma. Para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal, sedangkan digma berarti suatu model, teladan, arketyp, dan ideal. Dalam masalah populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas sera, arah dalam suatu bidang tertentu. Paradigma seringkali diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional berdasarkan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan hasrat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara hukum formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasar pada hakikat nilai-nilai Pancasila yang didasari oleh ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi dasar syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Esensinya gerakan reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan menuju kondisi serta keadaan yang lebih baik. Secara etimologis, reformasi berasal dari kata reformation, dari akar kata reform. Sedangkan secara terminologi, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang bertujuan mengatur ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk semula yang sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan sebagai pembaharuan dari paradigma. Pola lama paradigma, pola baru paradigma untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Baik, materi selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selaras dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan sebagai menjadikan paradigma sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari sistem perpolitikan negara Indonesia. Konsepsi ini mengukuhkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila, yakni
pada sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah, parlemen seperti MPR, DPR, DPD, dan lembaga-lembaga lainnya adalah perpanjang tangan yang menerima pelimpahan kekuasaan dari rakyat. Relasi antara rakyat dengan negara kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berbijak dalam kerangka bernegara. Para kebijakan politik negara tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan bangsa. Hal ini terjadi karena Indonesia lahir dan merdeka bukan dikarenakan oleh satu budaya saja, tetapi merupakan manifestasi dari beragam budaya yang ada di Republik Indonesia ini, yang membentuk satu konsep unitaris. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan berbagai persoalan seperti kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, tetapi akan melahirkan rasa adil merata dari semua tingkat atau lapisan masyarakat yang sesuai dengan penerjemahan sila kelima dari Pancasila. Oleh karena itu, paradigma baru dalam pembangunan nasional haruslah berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya kelompok-kelompok yang terlibat. Di samping hak negara itu mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbangan, kemaknaan dari sila kedua. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka model dan sistem dalam pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Model pembangunan yang menggunakan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas, humanistis, persatuan, kerakyatan, dan sistem keadilan akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan dan membawa pada muara kesejahteraan dan keadilan, yaitu sistem ekonomi yang menghargai hakikat dan harkat martabat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Kaitannya Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah bahwa produk hukum yang lahir di Indonesia, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis, seperti Konstitusi Dasar Undang-Undang Dasar 1945, konvensi, dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi kita yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Dalam kehidupan masyarakat kampus, Pancasila hendaknya dijadikan dasar dan modal bagi pengembangan kehidupan masyarakat di perguruan tinggi. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah tidak jauh beda dengan kehidupan tatanan negara. Jadi, di kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antarumat beragama. Pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan atas falsafah negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Pengetahuan dan keterampilan dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan negara, dan mencintai sesama
tinggi dalam usaha. Pembangunan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atas perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Baik, sekian materi dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Izin bertanya Ibu, silakan. Apa saja konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada nilai-nilai dan sila-sila Pancasila. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, sudah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan. Baik, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yaitu kita dapat mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar cara berpikir dan tujuan bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Terima kasih. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa dan jelas. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.